Kisah magis Como mengakhiri penantian 21 tahun untuk kembali ke Serie A setelah bermain imbang 1-1 dengan Cosenza di hari terakhir musim 2023-2024 ini. Di laga lain, hasil minor yang didapat Venezia dari Spezia yang terancam degradasi makin mempertegas Como meraih tiket promosi otomatis ke Serie A. Ocean Robertson yang didapuk menjadi bos sementara klub menjadi pelatih Wales pertama yang mendapatkan promosi ke kasta tertinggi Italia. Ini berarti tim yang sudah 2 kali bangkrut dalam 2 dekade terakhir ini akan tampil di Serie A untuk pertama kalinya semenjak 2003. Tayal mantan klub Niccolò Barella ini di musim depan akan menantang para raksasa seperti Inter, Juventus, Milan, Napoli, hingga AS Roma. Lantas, bagaimana Como bisa menjadi jembatan para pemain Indonesia untuk tampil di Serie A? Kisah kebangkitan Como dalam mencapai Serie A menjadi bukti nyata dari transformasi luar biasa klub di bawah naungan Taipan Indonesia, Michael dan Robert Hartono yang merupakan pemilik grup Djarum. Klub yang berdiri sejak tahun 1907 dan berbasis di Lombardi, Italia ini awalnya tak pernah menikmati kesuksesan yang gemilang. Setelah terakhir kali bermain di Serie A pada tahun 2003, Como mengalami kemalangan demi kemalangan yang ditandai dengan terjun bebas ke divisi amatir Serie D. Pada tahun 2017 karena masalah keuangan yang melilit mereka. Namun pada tahun 2019 terjadi titik balik penting ketika Hartono bersaudara mengambil alih klub ini. Como kemudian berhasil promosi dari Serie D ke Serie C hingga melewati perjalanan penuh perjuangan untuk merangsak masuk ke Serie B pada musim 2021-2022. Peran mantan gelandang dari Wimbledon dan Chelsea, Dennis Wise turut menjadi bagian sakral dari kesuksesan Como. Wise tak hanya menjadi direktur olahraga klub setelah pengambil alihan oleh Saint Entertainment, tetapi juga berperan sebagai penasihat klub. Keberhasilan mereka semakin terangkat dengan kedatangan nama-nama besar seperti Cesc Fabregas dan Thierry Henry yang juga merupakan pemilik sebagian klub. Fabregas yang sempat bermain untuk Como, kemudian beralih ke dunia kepelatihan. Meskipun awalnya ditunjuk sebagai pelatih sementara tim utama, namun karena kendala lisensi kepelatihan UEFA, Ocean Robertson pun ditunjuk untuk menahkodai tim utama Como hingga akhir musim ini. Dibantu oleh Fabregas, Robertson mampu membawa Como mencatatkan 12 kemenangan dari 21 pertandingan. Prestasi ini juga tak bisa lepas dari kehadiran para pemain berkualitas seperti Simone Verdi, Patrick Cutrone, dan Lucas Daciunya yang kian mengukuhkan posisi Como di persepakbolaan Italia. Dukungan finansial yang kuat dari Hartono bersaudara melalui perusahaan multiplatform Mola, didukung oleh Saint Entertainment, menjadi faktor penting dalam memperkuat struktur klub, serta menarik minat pemain serta penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Kekayaan dan prestasi Hartono bersaudara telah menjadikan Como sebagai titik fokus dalam dunia olahraga, sehingga menciptakan peluang yang sangat besar bagi para pemain Indonesia untuk meniti karir di level teratas sepak bola Italia. Sebagai pemilik Djarum dan bank swasta kondang BCA, Hartono bersaudara tak hanya menjadi tokoh penting dalam bisnis Indonesia, melainkan juga menjadi pionir dalam membuka jalan bagi para pemain Indonesia untuk meraih mimpi di panggung internasional. Di tengah kesuksesannya saat ini, Como memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan bagi pemain Indonesia untuk tampil di Serie A karena beberapa alasan. Yang pertama tentu kepemilikan oleh konglomerat Indonesia dengan dimiliki oleh Michael dan Robert Hartono yang merupakan tokoh penting dalam bisnis Indonesia. Como memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mengembangkan infrastruktur klub serta memperkuat tim mereka dengan pemain-pemain berkualitas. Lalu, sebagai klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, Como memiliki kepentingan untuk memperluas jangkauannya ke pasar sepak bola Indonesia. Hal ini dapat memicu investasi lebih lanjut dalam pembinaan pemain-pemain muda Indonesia dan menciptakan peluang bagi mereka untuk berkembang di bawah bimbingan klub kota Lombardi tersebut. Kemudian, melalui perusahaan multiplatform Mola yang dimiliki oleh Saint Entertainment, Como memiliki platform yang kuat untuk mempromosikan diri di Indonesia. Dukungan media yang luas dapat membantu memperkenalkan Como sebagai klub tujuan bagi pemain Indonesia yang bermimpi bermain di Eropa. Como juga telah berhasil merevitalisasi diri dan kembali ke level yang lebih tinggi yakni kasta teratas sepak bola Italia. Dengan pengalaman ini mereka dapat menjadi tempat yang ideal bagi pemain Indonesia untuk belajar dan berkembang di masa mendatang.
Lalu kehadiran sosok legendaris macam Thierry Henry dan Cesc Fabregas juga bisa menjadi panutan yang mendorong generasi berikutnya mengejar impian di dunia sepak bola. Ditambah lagi, Como juga mengelola Garuda Select dengan sangat luar biasa. Sejak tahun 2019, program Garuda Select menyaring 24 pemain terbaik untuk dibimbing langsung di Eropa secara intensif. Hasilnya pun para pemain timnas saat ini juga beberapa berasal dari sana, sebut saja Komang Teguh, Bagas Kahvi, Fajar Faturrahman hingga Hernando Ari Sutaryadi. Dengan kombinasi beberapa faktor tersebut, Como memiliki potensi untuk menjadi jembatan yang signifikan bagi para pemain Indonesia yang bercita-cita untuk tampil di kasta teratas sepak bola Italia. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.